Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran prakarya. Di triwulan berikutnya, kita akan lanjutkan materinya di bab yang pengolahan. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ini adalah peta konsep dari materi yang akan kita pelajari. Ya, di sini kita akan mempelajari tentang pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Nanti kita akan mempelajari tentang pengertian buah segar, lalu ada karakteristik dari buah-buahan yang akan Ibu bahas, lalu ada kandungan dan manfaat dari buah-buahan, dan teknik pengolahan. Lalu nanti ada tahapan pembuatan pengolahan makanan dan minuman. Ada perencanaannya, lalu ada pelaksanaannya, dan harus mempertimbangkan keselamatan kerja. Setelah melakukan pengolahan, bagaimana pengemasan dari olahan buah-buahan yang sudah kalian buat. Berikutnya adalah tujuan dari pembelajaran. Ini adalah tujuan bagaimana setelah kalian mempelajari tentang pengolahan bahan pangan buah segar ini menjadi makanan dan minuman. Yang pertama, menyatakan pendapat tentang keberagaman bahan pangan buah segar tentunya ya, sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan serta bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, mengidentifikasi karakteristik, kandungan dan manfaat, teknik pengolahan serta memahami pengertian bahan pangan buah segar yang terdapat di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang ketiga, tujuannya kalian mampu merancang pengolahan bahan pangan buah segar berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri. Yang keempat, dapat membuat, menguji, dan mengomunikasikan karya pengolahan bahan pangan buah menjadi bahan makanan dan minuman sesuai kebutuhan wilayah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan perlu disiplin dan rasa tanggung jawab. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Berikutnya akan Ibu bahas mengenai yaitu pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Di bagian pertama ada pengertian buah segar. Buah segar itu adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan, tapi sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Artinya apa? Buah segar ini dapat dimakan langsung tanpa harus diolah terlebih dahulu. Karena apa? Rasanya juga sudah beraneka, sudah segar, dan bentuk warnanya juga menarik. Nah, kita harus mensyukuri ya bahwa ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini patut kita jaga, dan kita harus juga melestarikan agar buah yang dinikmati oleh umat manusia ini dapat dinikmati sepanjang masa ya. Buah segar ini termasuk makanan yang sangat disukai karena kaya akan nutrisi yang baik untuk pertumbuhan, kesehatan, dan kecantikan tubuh manusia. Ini di bagian A ya. Di bagian B kita akan belajar mengenai karakteristik buah-buahan. Yang pertama, berdasarkan sifatnya, buah-buahan ini dikelompokkan menjadi beberapa golongan. Ada 3 golongan.
Yang pertama, golongan pertama adalah berdasarkan musim berbuahnya. Kapan musim berbuahnya? Yang pertama ada buah musiman. Artinya apa? Bahwa buah ini hanya ada di waktu musim tertentu. Jadi tidak selalu ada, tapi dia berbuah pada musim tertentu. Pada suatu saat dia berbuah banyak, dan pada saat yang lain dia tidak berbuah sama sekali karena bukan musimnya. Nah, itu yang dikatakan buah musiman. Contohnya apa? Buah duren, mangga, kedondong, duku, rambutan, ya. Itu contohnya. Yang kedua, ini adalah buah sepanjang tahun. Artinya apa? Yaitu jenis buah-buahan yang tersedia sepanjang tahun. Buah-buahan ini dihasilkan dari tanaman yang berubah sepanjang tahun, tidak tergantung dari musim. Ya, buah ini dapat kita nikmati kapan saja. Dan yang sepanjang tahun ini dia tersedia. Jadi tidak sesekali dia berbuahnya, tapi sepanjang tahun selalu ada. Contohnya buah apa? Yaitu pisang, pepaya, jambu biji, markisa, dan lain sebagainya. Yang kedua, buah-buahan ini dikelompokkan berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. Yang pertama yaitu buah tropis. Apa artinya? Yaitu buah dari tanaman yang tumbuh di iklim panas atau tropis dengan suhu udara sekitar 25 derajat Celcius atau lebih. Contohnya buah pisang, pepaya, nanas, mangga, rambutan, dan durian. Yang kedua, yang B yaitu buah subtropis. Buah yang tumbuh di iklim sedang, di daerah yang mempunyai suhu udara maksimum 22 derajat Celcius. Jadi lebih dingin kalau yang subtropis ini, ya. Contohnya buah apel, jeruk, stroberi, anggur, dan sebagainya. Yang ketiga, ini buah-buahan ini dikelompokkan berdasarkan proses pematangannya. Bukan pembuahannya, ya. Berdasarkan proses pematangannya. Yaitu buah klimaterik yang pertama, yaitu buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang hingga terjadi pembusukan, ditandai dengan perubahan warna, tekstur, dan bau buah. Kalau dia sudah mulai matang, biasanya menjadi wangi gitu, ya, atau menjadi teksturnya asalnya keras menjadi empuk misalnya, yang asalnya berwarna kuning menjadi agak merah misalnya. Untuk pisang contohnya, itu kan kalau dia masih mentah masih teksturnya keras, ya. Kalau sudah matang dia menjadi empuk. Mangga juga begitu, atau warnanya berubah, asalnya kuning jadi kemerahan, atau yang asal hijau jadi agak kuning gitu, ya. Seperti pepaya yang asalnya hijau, karena dia masih mentah dia menjadi orange misalnya. Ada jambu biji juga, apel, dan sebagainya. Yang kedua ada buah non-klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan, tetapi langsung ke arah pembusukan. Jadi dia memang buah ini sudah matang. Kita ambil dari pohonnya itu sudah matang. Contohnya semangka, anggur, jambu air, nanas, itu dia dipanennya, diambil dari pohonnya setelah dia memang matang. Itu untuk materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan untuk dicatat, disimak, difahami. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.